Perkenalkan, nama saya Api Firdaus, NPM 41819191240001. Paralel 1, nama dosen Dr. Bapak Dindin Abidin, SPD MSI, AIFO CTM. Nama dosen Bapak Loan Subarno, SPD MPD. Saya di sini akan membahas mengenai kulit pada manusia. Apa itu kulit? Kulit merupakan pembatas tubuh dengan lingkungan sekitar karena posisinya yang terletak paling luar. Kulit membentuk barier protektif di seluruh tubuh dan berperan dalam termoregulasi tubuh, sekresi kelenjar, dan hubungan sensorik dengan lingkungan eksterna. Lapisan kulit terbagi menjadi 3, epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan kulit terluar yang berfungsi sebagai penghalang pertama tubuh dari zat-zat asing yang berbahaya. Epidermis terdiri dari jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Berikut adalah tugas atau fungsi epidermis: melindungi tubuh dari kuman, bakteri, jamur, parasit, dan zat berbahaya lainnya. Menjaga kelembapan kulit, mencegah dehidrasi dengan mengurangi penguapan air melalui kulit. Epidermis memilih ketebalan yang berbeda-beda berbagai bagian tubuh. Misalnya, epidermis di telapak kaki atau telapak tangan lebih tebal di kelopak mata. Setiap lapisan epidermis memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu keratinosit, sel Langerhans, melanosit, sel Merkel. Keratinosit adalah sel-sel yang membentuk lapisan terluar kulit, yaitu epidermis, dan bertanggung jawab untuk berbagai fungsi di antaranya. Membentuk lapisan keratin, keratinosit menghasilkan protein keratin yang membentuk lapisan-lapisan keratin yang berfungsi sebagai pelindung kulit dari cairan tubuh dan kerusakan lingkungan. Membantu penyembuhan luka, keratin berperan dalam proses revitalisasi saat luka sembuh. Mendeteksi rangsangan, keratinosit dapat mendeteksi mekanis dan kimia rangsangan termal. Memproduksi faktor pertumbuhan sel T. Keratinosit merupakan sumber penting IL-7 dan IL-15 yang berfungsi sebagai faktor pertumbuhan sel T. Sel Langerhans. Sel Langerhans atau disebut LC adalah sel darah putih yang berada di epidermis kulit dan berfungsi sebagai penjaga sistem imun di permukaan kulit. Berperan dalam menentukan respon imun adaptif seperti peradangan atau toleransi berdasarkan konteks lingkungan mikro. Bermigrasi kelenjar getah bening untuk menghasilkan sel imun adaptif, yaitu limfosit T dan B, berperan penting dalam respon ilmuwan anti kanker. Berperan dalam menyembuhkan luka, membantu meredakan penyakit kulit seperti dermatitis atopik. Melanosit adalah sel yang berada di dalam kulit berfungsi untuk memproduksi melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit dan rambut. Melanosit juga berperan dalam melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Sel Merkel. Sel Merkel adalah sel khusus di kulit yang penting untuk pengkodean saraf yang tepat terhadap rangsangan sentuhan ringan. Dermis. Kawasan penumbuhan dermis terletak tepat di bawah epidermis dan terdiri dari serabut-serabut kolagen, elastin, dan retikulin yang tertanam dalam substansi dasar. Matriks kulit mengandung pembuluh-pembuluh darah dan saraf yang menyongkong dan memberi nutrisi pada epidermis yang sedang tumbuh. Di sekitar pembuluh darah,
yang kecil terdapat limfosit sel mats dan neutrofil polimertonuklear (PMN) yang melindungi tubuh dari infeksi dan invasi benda-benda asing. Lapisan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, lapisan papiler, yang kedua, lapisan retikuler. Lapisan papiler, dermis papiler yang merupakan lapisan atas yang tipis. Dermis papiler memiliki jaringan ikat dan pembuluh darah yang memberi nutrisi pada epidermis, lapisan luar kulit, dan membantu mengendalikan suhu kulit. Lapisan retikuler, lapisan bawah dermis yang tebal, lapisan dalam kulit. Dermis retikuler memiliki pembuluh darah dan jaringan ikat yang menyongkong kulit. Folika rambut, kelenjar minyak, dan keringat, dan struktur lainnya juga ditemukan di dermis retikuler. Dermis adalah rumah bagi 3 jenis jaringan berbeda yang ada di seluruh kolagen, jaringan elastis, serat retikuler. Dermis juga mengandung beberapa sel dan struktur khusus termasuk follicle rambut, kelenjar sebaceous, kelenjar apokrin dan endokrin, pembuluh darah, dan ujung saraf. Sel-sel meninjar dan sel-sel pipih yang mentransmisikan sensasi sentuhan dan tekanan. Selanjutnya, hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terdalam yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dan menyimpan energi. Hipodermis juga dikenal sebagai jaringan subkutan atau subkutis. Berikut adalah fungsi hipodermis: melindungi tubuh dari benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, menyimpan cadangan makanan atau energi, memproduksi hormon leptin, dan menghubungkan kulit ke otot dan tulang. Hipodermis terdiri dari leptin, hormon yang diproduksi oleh jaringan lemak tubuh atau adiposa yang berfungsi untuk membantu mengatur berat badan. Makrofag, sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Regenerasi, proses alami yang terjadi tingkat seluruh untuk memperbarui lapisan kulit di seluruh tubuh. Fibroblasts, jenis sel jaringan ikat tertentu yang terdapat di kulit dan tendon kita. Beberapa penyakit kulit pada manusia yang terdapat: pertama, eksim, kedua, herpes, tiga, jerawat, dan 4, cecar air. Eksim, yang menyebabkan kulit gatal, merah, kering, dan teriritasi. Kondisi ini juga bernama dermatitis atopik, yang biasanya terjadi saat bayi atau usia dini dan dapat bertahan hingga dewasa. Herpes atau cold sore terdiri karena infeksi herpes simplex virus. Tandanya berupa lepuhan atau luka di bagian mulut atau bibir. Gejala umumnya dapat sembuh tanpa pengobatan dalam 2 hingga 4 minggu. Penyebab adalah bakteri Staphylococcus dan bakteri Gram positif lainnya. Jerawat. Jerawat adalah salah satu penyakit kulit yang paling umum. Gejalanya biasanya meliputi pustula, yaitu jerawat dengan nanah di ujungnya. Popula, yaitu benjolan yang muncul akibat infeksi pada folikel rambut. Nodul, yaitu benjolan yang menyakitkan di bawah permukaan kulit. Kista, benjolan yang lebih besar, nyeri, berisi nanah di bawah permukaan kulit. Yang keempat, cecar air. Cecar air juga dikenal sebagai varicella, adalah penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh virus varicella zoster atau VZV. Tandanya ruam kulit yang gatal dan berisi cairan, serta demam ringan. Penyakit kulit ini menular melalui kontak langsung dengan mengidap atau melalui udara ketika mereka bersin atau batuk. Gangguan lebih umum terjadi pada anak-anak ketimbang orang dewasa. Dengan mandi secara teratur, menggunakan sabun yang cocok,
kamu dapat menurunkan risiko keparahan gejala. Menjaga kulit tetap bersih juga menjadi langkah pencegahan infeksi sekunder. Psoriasis. Psoriasis adalah penyakit kulit yang akibat kelainan autoimun. Gejalanya berupa sensasi panas di kulit yang bercak gatal dalam ukuran dan tingkat keparahan yang bervariasi. Bagi pengidap psoriasis, penggunaan sabun yang tepat dapat mencegah iritasi lebih lanjut. Cara ini juga dapat mempercepat proses penyembuhan bahkan pengobatinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai lanjut nanti.